Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk. Doa saya sepanjang hari ini, segala sesuatu yang Anda kerjakan diberkati dan dibuat berhasil. Kalau kita lihat di dalam kitab Keluaran, coba buka sebentar kitab Keluaran 13. Pada ayat 13, Tuhan memberikan satu perintah yang terdengarnya sederhana, tetapi sangat dalam maknanya. Bahwa dikatakan, tetapi setiap anak sulung keledai haruslah engkau tebus dengan seekor domba. Jika tidak engkau tebus, maka haruslah engkau mematahkan batang lehernya. Pertanyaannya adalah, kenapa keledai? Kok fokusnya ke keledai di ayat ini? Mengapa harus ditebus dengan domba? Mengapa tidak disebut binatang lain yang disebutkan selain keledai tadi? Ini bukan sekedar hukum tentang hewan, tetapi ini bicara mengenai Injil. Ini gambaran Injil. Mari lihat dengan jelas di sini. Menurut hukum Taurat, keledai adalah binatang yang termasuk dalam kelompok binatang najis. Keledai tidak bisa dipersembahkan di mezbah. Namun keledai adalah hewan yang sangat berguna. Keledai menopang ekonomi karena dia berguna untuk ekonomi. Bisa membawa beban. Lalu keledai membantu pekerjaan sehari-hari. Artinya apa? Keledai binatang yang berguna, tetapi dia tidak layak untuk di altar. Nah, menariknya adalah, bukankah itu gambaran Anda dan saya, kita manusia? Manusia bisa produktif, bisa kuat, bisa sukses. Tetapi di hadapan kekudusan Tuhan, manusia tetap membutuhkan penebusan. Bahwa sesungguhnya kekuatan manusia tidak membuat kita otomatis layak di hadapan Tuhan. Kegunaan manusia tidak membuat kita jadi benar di hadapan Tuhan. Aktivitas rohani tidak lantas menghapus natur dari dosa itu sendiri. Berarti, lihat di sini Tuhan tidak berkata, biarkan saja keledai itu hidup. Tapi Tuhan berkata, keledai itu harus ditebus. Dan bukan ditebus dengan apa aja gitu, tetapi harus ditebus dengan domba. Dalam seluruh Alkitab, domba adalah gambaran korban pengganti. Dan dalam perjanjian baru, Yohanes menunjuk kepada Yesus dan Yohanes berkata, lihatlah kepada anak domba Allah dalam Yohanes 1 ayat 29. Nah, berarti pola ini menjadi jelas. Yang najis tidak bisa mendekat kepada Allah. Yang najis tidak bisa mempersembahkan dirinya di hadapan Tuhan. Yang najis membutuhkan korban pengganti. Itulah Injil. Bahwasanya kita manusia tidak dapat memperbaiki diri untuk layak di hadapan Tuhan. Kita ditebus supaya dapat hidup di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita tidak ditebus, maka dikatakan, tadi gambaran keledai tadi, leher keledai itu dipatahkan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah itu gambaran penghakiman. Berarti di sini Tuhan memberi petunjuk, tidak ada opsi netral dalam penebusan. Kalau nggak ditebus mati, ditebus artinya selamat. Cuman itu aja, nggak ada opsi selanjutnya lagi. Nah, sekarang lihat pemandangan yang indah dalam perjanjian baru. Kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, pada saat Yesus masuk ke Yerusalem, Yesus tidak datang atau tidak masuk ke Yerusalem pada saat orang-orang memanggil dia Hosana, Hosana, memuji-muji Yesus. Yesus tidak masuk dengan kuda. Tidak masuk dengan kuda perang. Kenapa? Karena Yesus datang dengan keledai. Ini menggenapi nubuat dalam kitab Zakaria 9 ayat 9 yang tercatat dalam Injil Matius pasal 21. Nah, Raja Damai, dia naik keledai. Perhatikan di sini kontras. Di kitab Keluaran, keledai ditebus oleh domba. Di kitab Injil, anak domba Allah duduk di atas keledai. Nah, seakan-akan Tuhan berkata begini, yang najis yang telah ditebus sekarang kupakai untuk membawa kemuliaanku. Nah, itulah Anda dan saya. Yesus tidak mencari kuda perang. Yesus mencari kehidupan yang telah ditebus. Saudara dan saya yang ditebus, Anda dicari sama Tuhan. Berarti seringkali Anda dan saya, kita ini ingin berguna bagi Tuhan. Saya pengen berguna buat Tuhan. Saya ingin berdampak, saya ingin melayani Tuhan. Betul ya? Tetapi fondasinya bukan saya harus cukup baik dulu supaya dipakai Tuhan. Fondasinya justru saya sudah ditebus. Nah, pelayanan bukan cara memperoleh penebusan, saudara. Pelayanan adalah respons dari penebusan itu sendiri.
Keledai tidak dapat menebus dirinya supaya dapat dipakai. Keledai harus ditebus, setelah itu baru dia dapat dipakai. Dan jika kita melihat Keluaran 13 dengan benar, maka kita akan sadar berarti sejak dari awal Alkitab sudah menulis tentang kristosentris. Penebusan bukan ide perjanjian baru saja, baru nongol di sana. Tetapi itu sudah menjadi fondasi sejak Israel keluar dari Mesir. Dan hari ini pesannya tetap sama. Tanpa anak domba tidak ada yang hidup. Tanpa penebusan tidak ada masa depan. Tanpa Kristus kita tetap najis, walaupun mungkin terlihat kuat. Tetapi di sini, ketika Kristus menjadi pusat dari kehidupan Anda yang tadinya tidak layak, Anda berubah menjadi alat kemuliaan Tuhan. Nah, saya closing di sini. Mungkin hari ini kita merasa tidak cukup rohani. Mungkin hari ini kita merasa tidak cukup kudus, tidak cukup baik. Yes, itu benar. Keledai adalah binatang yang memang najis dalam kelompok najis tadi. Tetapi kabar baiknya, saudara, bukan tentang seberapa layaknya Anda dan saya. Tapi kabar baiknya tentang siapa yang sudah menebus kita. Anak domba sudah datang. Penebusan sudah disediakan. Dan Raja Damai masih mencari kehidupan yang mau ia tunggangi untuk membawa damai ke dunia. Anda mau Tuhan menunggangi Anda? Tuhan tinggal di dalam Anda dan membawa Anda untuk membawa damai kepada dunia ini? Dan pertanyaannya sederhana. Apakah kita sudah ditebus? Dan jika sudah ditebus, apakah kita sekarang hidup sebagai miliknya Kristus atau sebaliknya miliknya dunia? Anda yang boleh jawab sendiri, koreksi diri kita masing-masing. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus berkati. Shalom.